wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Saya baca sepotong akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman itturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menjelaskan, menerangkan tentang selesainya wahyu diturunkan, selesainya agama diturunkan, dan sebentar lagi Rasul akan meninggal dunia, selesai tugas. Ini terjadi di Mina. Tuntaslah hukum-hukum. Sebelumnya ayat itu menerangkan tentang diharamkannya bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih untuk berhala, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, kecuali yang sempat kamu sembelih. Sudah selesai. Kemudian Allah menetapkan haramnya menyembelih hewan kurban di atas batu persembahan kepada berhala, disebut nusuk. Jadi di sekeliling Ka'bah itu ada patung-patung. Di bawah patung ada batu yang menampar, itu untuk menyembelih hewan yang dipersembahkan. Itu sudah diharamkan. Dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Dulu itu sengaja kalau mau berangkat, ya mengundi dulu di situ. Jadi berangkat atau tidak. Nah, diundilah anak panah. Kalau keluar tulisan jadi berangkat. Kalau tulisannya yang keluar tidak, ya tidak jadi berangkat. Begitu. Nah, ini hamba saya mengundi, jika hasilnya tidak jadi ditenggelam. Keluar tidak jadi andai itu teh. Tapi keluar jadi itu. Ya gitu. Bodoh nanti begitu Pak. Jika orang kurang mau nih, jadi entong, jadi dah gitu, PT entong kalikan liban, masker bodoh itu, nah begitu ya. Semuanya sudah ditetapkan, dinyatakan tidak boleh. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini
Berputus asalah orang-orang yang kafir untuk mengalahkan agamamu. Itu terjadi pertentangan luar biasa antara syirik dan tauhid, antara kufur dan iman. Nah, di situ terus bertahap maju, ya, meningkat, dan orang-orang berangsur masuk Islam sampai pada haji wada sudah ratusan ribu yang ikut bersama Nabi melaksanakan haji Qiran. Ada yang haji tamattu, ada haji Qiran. Jadi selesai ibadah umroh langsung melaksanakan ibadah haji, jadi mendekati waktu. Bagi yang haji Qiran itu bawa hewan kurban, nuntun dari Madinah, nuntun hewan kurban ke Mekah untuk disembelih di sana. Ini jadi dalil bahwa hadyu, ya, hadyu itu ya sembelihan bagi yang ibadah haji, sudah ditentukan tempatnya, yaitu sekitar Mekah, Mina di situ. Kalau boleh di tempatnya sendiri, tidak ada acara nuntun, buat apa? Satu. Kedua, bagi yang haji tamattu tidak bawa hewan kurban, dan jika kehabisan uang untuk membeli kambing atau binatang hajinya habis, kebagian, dia harus saum di sana 3 hari pada saat ibadah di sana itu, dan ketika pulang 7 hari. Tidak akan ada aturan itu jika boleh menyembelih di tempatnya sendiri. Nah, tidak sulit kan? Nah, makanya Persis bertahan, hadyu harus di sana. Kalau sekarang sudah muncul yang membolehkan di tempat sendiri. Pertama, tidak repot, dan yang kedua asas manfaat. Nah, Persis menetapkan dengan keterangan tadi, hadyu harus di sana tempatnya. Hatta yablugul hadyu mahillah. Tidak boleh memotong rambut sehingga hadyu sampai ke tempatnya. Nah, begitu. Kemudian dengan makin banyaknya yang masuk Islam dan orang-orang kafir sudah berputus asa untuk mengalahkan, menghalangi, mengganggu terus, dan tidak sedikit orang kafir mengeluarkan harta untuk menghalangi orang-orang masuk Islam. Yunfiquna fi sabilis syaitan. Mereka pun berinfak pada jalan syaitan. Tidak berhasil. Mereka tidak menang, termasuk musyrik, Yahudi, Nasara, Majusi bergabung, Islam terus muncul. Apa yang menjadi sebab kemenangannya? Yaitu istiqomahnya, sabat, lurus, tidak belok kanan kiri. Kalau belok kanan berarti kalah, ikut yang lain. Belok kiri berarti kalah, ikut yang lain. Lurus aja ini, gitu. Sabat, teguh, tidak sampai runtuh. Walaupun gangguan dari sana sini seperti pohon yang diterpa angin, tapi tidak sampai tercabut dari akarnya. Ya, karena kegoncangan itu terus didapatkan oleh para sahabat, tapi tetap teguh. Namanya sahabat. Sampai upaya-upaya menggelincirkan, menjatuhkan melalui uang,
melalui harta, melalui wanita, melalui tekanan dan seterusnya. Terus saja Nabi tumbuh sampai pada tingkat keemasan. Akhirnya Mekah dikuasai, berhala-berhala dihancurkan, dan nampaklah Islam ke permukaan. Madinah dan Mekah menjadi pusat pemerintahan umat Islam. Nah, setelah itu Allah memberikan semacam peringatan, fala takhshawhum. Buktinya dari sendiri ternyata muncul. Ari benar mah lurus. Jangan takut kepada mereka. Wakhshawni, hendaklah kamu takut kepadaku. Ini satu ya. Karena keyakinannya penuh di situ. Kadang-kadang umat Muhammad ini keyakinannya tidak sampai full. Ada saja ya kebimbangan, hariwang, mentengilu, tenuturkeun gitu. Sieun teu dibere, sieun dicarekan, macam-macam ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata aku sempurnakan agama dan aku cukupkan, aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Sudah jelas sempurna, tidak perlu tambahan. Kalau perlu tambahan malah ini sempurna tuh di Samsu tuh. Iya. Kalau sudah sempurna masa masih ada tambahan? Kalau ada tambahan berarti masih kurang. Jadi ada penambahan itu salah, kan sudah sempurna. Tidak perlu lagi kepada yang lain sebagai penambah. Nah begitu, itu diumumkan. Baik, syariat mengenai akidah sudah selesai. Syariat mengenai ibadah sudah selesai, tamat. Syariat mengenai muamalah sudah beres. Nah pada saat itu Nabi berkhutbah dan Nabi bertanya pada sahabat yang hadir yang banyak itu, hal balagtu, apakah aku sudah sampaikan? Sampai 3 kali. Para sahabat qaulun na'am, udah gitu. Dan lepaslah Nabi dari tugasnya. Karena itu jika di akhirat nanti ternyata tidak mendapat keuntungan, rugi, celaka, jangan salahkan Nabi. Nabi dihadirkan. Ini yang berat itu bagi Nabi itu di akhirat. Dihadirkan sebagai saksi apa benar amal umat ini seperti yang disampaikan oleh beliau Nabi. Ketika saya ngobrol dengan anak yang ada yang dari Bekasi, ada yang lain, ada antaranya muncul doa juga hadis, gitu. Doa itu lemah artinya bukan dari Rasul, gitulah sebenarnya. Cuma di tengah jalan orang ngaku dari Rasul, menisbahkan pada Rasul, padahal tidak. Bisa jadi orangnya pembohong, pelupa, gak tua gitu. Kalau itu harus ya, saya bilang silakan. Cuma pertanyaan saya, siap tidak nanti di akhirat Anda di hadapan Allah beralasan dengan yang lemah? Siap tidak? Silakan. Gitu. Makanya kita aktif pilih. Beredar bulletin Saum Dzulhijjah 9 hari. Itu doain. Dan juga memaknainya ya, tis'an 9 itu kan belum jelas apa 9 hari 9 jam bisa 8 tahun gitu. Kemudian juga doib ini karena tidak jelas kemana ini kalau itu nyambungnya. Nah karena itu kita nyatakan doib. Kalaupun mau dipakai tis'an itu seperti sabda Nabi, saum Arafah
itu memberi kafarah saum Arafah. Kalau Arafah itu kan bukan 9 hari. Hari Arafah itu 1 hari. Jadi bukan 9 hari, hari ke-9. Begitu. Itu yang tadi. Kenapa dipilih yang sahih? Kalau kita nanti di hadapan Allah mau beralasan dengan yang lemah, karena itu saya sering sampaikan, udah ini yang sahih, ini kenapa? Terbuka supaya umat tahu, supaya umat jelas mengikuti itu alasannya. Sampai bukunya diterbitkan. Nah, ini sudah punya kan Idul Fitri, Idul Adha gitu. Dan Idul Adha tahun ini kalender Persatuan Islam sudah beredar bertepatan pada hari Jumat. Begitu. Ketika ada dari Kementerian Agama, saya sampaikan Persi sudah menetapkan berdasarkan hisab bertepatan pada hari Jumat tanggal 6 Juni. Kami belum, itu kan belum sidang isbatnya, nantilah untuk sidang isbatnya. Saya kira kalau tidak mau repot, saya bilang ikut Persi saja itu. Ya kan Persi sudah. Nah sekarang belakangan isbat, saya sudah ngomong sama ketum dan lainnya, kalau hasil isbat di pemerintah beda, jangan, kita sudah punya itu. Menyayanu dihelang hilupan karena paneri pandegarti nya. Kayak kudu namanya paneri ngilu. Nah gitu kade. Dan eta namanya bapak eta meni juga budak napisan. Tibalik atuh. Teh eta masih ibu meni juga anak napisan, tibalik atuh. Kudu nama budak juga. Nah gitu kade. Mungkin mah eta mah si ibu meni juga budak pisan. Nah eta mah praktik. Maksudnya jajan mah kita teu kaur inum mah tuh. Karek dia 2-3 huap baso jo budak pan. Meuli lotek karek 3 huap jo budak mun teu kaur. Jadi nu minum jajan teh saha kitu. Nah, gitu ya. Udah selesai. Nah, pada hari itu kata Yahudi, kalau ayat itu turun pada kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Ida. Umar menjawab, aku tahu kapan turun dan di mana. Tos, tapi Umar tidak merayakan turunnya ayat itu. Gitu. Nabi juga tidak, Umar juga tidak, sahabat lain tidak. Gitu. Itu kan bagus maksudnya, lain bagus maksudnya, benar itu dulu. Mun benar pasti halus maksudnya mah. Sebab ayat maksudnya halus tapi salah caranya kan gitu. Ya. Nah ini dulu ya. Kenapa Ustaz tidak mau kalau diminta untuk ngisi tausiah di acara memperingati Nuzulul Quran? Saya bilang meningge Quran we ngingetan urang. Sama apa moal waktu. Begitu. Ya moal we. Nah, itu sih. Gitu ya. Udah. Selesai. Ini turun di Arafah. Dan orang kafir sudah tidak lagi berdaya, tidak bisa menghalangi merusak. Dalam keterangan lain, Paina syaitona qad ayisa ayub bada walakinnahu qad radiya minka bitahris wa huwa al-mira fiddin darul mira. Sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk diibadahi deh, karena orang-orang sudah masuk Islam mayoritas. Sudah setan ditinggalkan, tidak diibadahi maksudnya. Karena patung-patung berhalanya
sudah dianjurkan dan umat sudah tahu bahwa itu bukan Tuhan, sudah ditinggalkan. Nah, gitu, sudah berputus asa. Tetapi kata Rasul masih ada, yaitu tahris. Jadi dengan cara supaya menyembah patung berhala sudah tidak, munayati ayeuna kacira pisan atuh musyrik badag. Nah, tapi tahris itu yang dikhawatirkan. Apa tahris itu? Wahwal miro fiddin, berpura-pura, munafik, berbantah-bantah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Ketika berbantah manusiawi, karena pikiran berbeda, keinginan berbeda. Beda apa? Kayak bapak nama tong kabeh duit dibikut, tapi kayak pamajikan kabeh, kayak lebih beda. Itu pak sadayana atas teh, namun itu percaya, sok rarakan. Itu ngejawabnya, itu pak atasnya sadayana dikemamakan teh, itu percaya, nah, gitu, katin deh bu. Malah dibejakeun. Jadi lamun bapak ditanya, Pak, itu sadayana dikemamakeun. Jawabna teh teu percaya ka bapak, eta teh. Ya, henteu ngejawabnya henteu kan. Tapi ngejawabna teu percaya ka bapak, nah gitu. Sakitu ge mujeunna lah. Nah gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasul ini, pertama ada kepura-puraan. Munafik itu kan di situ. Munafik itu malah menghujah menggunakan Quran. Ini yang dikhawatirkan Rasul sampai sekarang muncul, yaitu jidalul munafiki bil Quran. Orang munafik menjidal, membantah, mendebat menggunakan Quran. Nah, ini yang beratnya ya. Kalau tidak menggunakan Quran, tidak menggunakan dalil agama, ya jelas itu kan tidak berat. Tetapi yang berat adalah ketika orang munafik sengaja membantah syariat, membantah yang dari Allah menggunakan Quran yang disalahartikan. Nah, kamana we salat atau baca Quran, kamana we yang harupan Allah ayat tuh beres teh Quran teh. Nah, bapak teh salat asar hate mah salat. Pancek Nabi oge alona mau ningali kana amal, pat dohir, mau ningali kana rupa tapi baris ningali kana hate itu. Yang penting mah hate itu. Make hadis mana deh. Karena awapnya atau itu turkeun bisa dikaroream salatna. Dan ketika baik itu jakat teh ku hate kurban upuguh we piraku teh kurban tapi hate. Nah gitu hate. Nah itulah ini yang dimaksud. Kemudian di dalam sendiri terjadi berbantah-bantah. Makanya Allah siapkan rujukannya. Jadi Allah itu maha tahu akan terjadi berbantah-bantah, inilah rujukannya. Fa in tanazatum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. Jika terjadi berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, kembalikanlah kepada Quran dan Sunnah. Kitab Allah Sunnah itu kan sudah. Nah, ketika mau kembali ya beres di zaman Nabi juga gitu ya, ada ayat tuh. Contohnya Umar mendengar Ibnu Mas'ud baca Quran ketika salat dengan logat yang berbeda, lagu yang berbeda dari biasa yang didengar.
Nah hatena geus keremet we, ieu mah kudu digusur ka Nabi cenah ya. Itu tidak bertindak sendiri. Selesai dibawa ke Nabi. Ini ada lagu yang berbeda dari yang saya dengar biasa. Nabi mengatakan yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud itu bagian dari lagu dalam Quran. Nabi tidak menyalahkan itu, tapi ini Umar tengamuk cek abdi mah tanda gitu. Ya udah, kalau itu putusan. Nah di orang kan Quran sudah jelas, sunnah jelas, tapi kadang-kadang cek abdi mah. Nah itu saya menyampaikan amanat daurah di daurah. Ustad-ustad ini jangan sampai ada ungkapan ieu mah saanaeun. Masa syariat saanaeun? Ya, untuk semua itu. Kalau tidak tahu ya tidak tahu aja. Jangan gengsi ya. Ini tanggung jawabnya dengan Allah. Nah begitu yang dikhawatirkan. Sekarang ini terjadi seperti itu. Dan Rasul mengatakan akibat ini Yahudi Israel berpecah menjadi 71. Masing-masing merasa benar. Kemudian Nasrani terpecah menjadi 72. Artinya banyak. Umat Nabi akan terpecah lebih dari itu. Nah, yang menjadi sebab adalah mengikuti hawa nafsu. Itu musik, semuanya kesana. Cek saya mah, nah gitu. Ada lagi ieu masa naun we. Udah kembali ya pada Quran sudah. Karena Nabi mengatakan dari yang terpecah-pecah itu hanya satu yang selamat, yaitu man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Orang itu tetap seperti pada apa yang aku lakukan, risalah, dan para sahabat yang mengikuti risalah Rasul. Begitu. Sahabat yang mengikuti risalah Rasul bukan berarti jadi sumber hukum tersendiri. Sahabat juga mengikuti Rasul, ya udah ke sana saja. Gitu. Ketika saya tanya, ini dari orang Salafi yang menjadikan sahabat sebagai sumber hukum. Saya tanya, andaikan di kalangan sahabat berbeda, mengambil yang mana? Karena ada itu di zaman sahabat itu ada yang berbeda-beda. Dia mengatakan ya lebih dekat saja, dekat ke mana? Karena Quran Sunnah itu musyaita jangan lilir batur. Sahabat juga yang mengikuti Quran, nah gitu. Nah begitu ya. Kan terjadi firqah-firqah itu. Orang-orang yang berbantah-bantah kemudian tidak ada keikhlasan pasti terpecah. Tidak ikhlas untuk rujuk pada Quran Sunnah, tidak ikhlas menerima hujah yang benar. Nah ini biasanya begitu ya. Apalagi kalau sudah punya nama gitu. Ya cenah kumaha terus kapan nami mah udah kabeh buka ngaran mah. Nah begitu. Ini yang dikhawatirkan Rasul. Dalam pelaksanaan udhiyah sudah jelas aturannya. Hadyu bagi yang melaksanakan ibadah haji di sana tempatnya. Sedangkan yang tidak melaksanakan haji berkurban disebut udhiyah. Tempatnya boleh di mana saja, waktunya sama, tapi tempat boleh di mana saja. Kemudian Allah sendiri yang menetapkan jenis hewannya. Karena itu ciptaan Allah. Kemudian Allah jadikan hewan untuk pengabdian oleh hamba kepada Allah melalui kurban itu. Allah yang menentukan unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Udah, tidak boleh yang lain. Ada ayam yang lebih mahal. Kalau saham kurban sapi 38 4 juta,
Ayam mahal 20 juta, ayam pelung. Itu beunang ayahna we. Bukan urusan harga ini jenisnya. Waktunya ditentukan dan dinyatakan sebagai bagian dari ibadah taqarrub kepada Allah. Semua muslim harus ada keinginan kurban. Terlaksananya kapannya nanti Allah yang menentukan. Tapi kahayang kudu aya. Ya ibadah haji kan rukun Islam ada 5, itu kan harus tertanam dalam dirinya. Saya harus melakukan ibadah haji, saya harus ibadah haji, saya ingin. Adapun nanti kapan jadinya terserah Allah. Nah begitu juga kurban. Pokoknya saya ingin kurban tahun ini. Udah berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah membuka lawan, memberikan rezekinya untuk itu. Andaikan tidak sampai berkurban, ya karena Allah tidak menentukan untuk kita kurban, ikhlaskan hati, ikuti, bantulah. Karena ini bantu bagian dari ibadah. Ibu-ibu silakan. Di zaman Nabi juga Aisyah tuh ngasah pesok, membantu, silakan. Ya, bukan membantu mang nyokotkeun. Jadi ribut, membantu. Dan Allah sendiri yang menyatakan, silakan makan, fakulu minha. Yang kurbannya, iya silakan, fakulu minha, ini perintah. Watimul qani'a wal mu'tar, bagikan kepada yang butuh. Dan kalau mau menyimpan, jika banyak daging kurbannya cukup untuk dibagi, ada yang mau disimpan, ya silakan. Jadi tergantung kondisi. Lalu Nabi juga menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengurus sebagai ketuanya lah, panitia. Artinya boleh, silakan dibentuk panitia untuk mengurus kurban ini. Nah kalau sudah dibentuk, maka masing-masing kurban ini kalau ada permohonan sok ke panitia, entong nyarokot sorangan, kusut tentunya. Ini kan sudah diserahkan, sudah milik Allah, sok. Cuma saya sarankan 1 ekor sapi ku tujuan, KB minta cokor, mungkin gitu kan. Nah, kalau sudah minta terserah nanti panitia ada bagian dagingnya cokor itu kan sudah ibadah. Jangan sampai sikap kita merusak pahala dari Allah. Yang kurban, yang ngurusnya, yang narima. Kan dia tuh tujuan minta cokor kabeh. Iya. Itu saya sering gitu. Sapi sebenarnya itu enggak ada cokornya. Bisakan. Nah, nanti yang membagi silakan panitia terserah. Karena cokor doma menjarang minta. Saya kumpulin ya, resep kayak gitu, bersihan. Nah, jadi gulai. Saya umumkan, kasih tidak gulai bisa itu cokor doma, gitu ya. Nah begitu. Dan hendaklah menyembelihnya dengan ihsan. Allah menetapkan ihsan dalam segala perkara. Ihsan itu berlaku baik. Begitu juga ketika menyembelih. Jangan ada kedoliman. Muncul pertanyaan itu kan ada yang ditembak dulu nih ya, dipingsankan. Ada yang dibius. Ya. Jawabannya jangan ada kedoliman dalam melaksanakan menyembelihnya. Dan ketika menyembelihnya harus muslim. Tidak boleh yang kafir. Bisa rek ngurupkeun, harus muslim. Karena yang menyembelih harus membaca bismillah Allahu akbar. Itu. Artinya harus muslim. Bagaimana kalau mengupah karena tidak ada yang sanggup? Boleh, tapi jangan upahnya ngambil dari hewan kurban itu.
Nah, seperti Ali bin Abi Thalib juga ada yang mencium diberi, tapi dari satu panitia atau ada pos lain. Jadi saya di sana umumkan, umpamanya saham 38. Jika kami beli ternyata ada lebih, saya mohon ini dijadikan infak untuk ngurus. Dan ada yang mau infak silakan untuk ngurus ini, untuk makan, untuk beli plastik. Nah, ternyata memanggil yang menyembelih tapi muslim, kita bayar, asal jangan dari kurban itu, dari pos lain. Nah begitu, silakan. Nahnu nu'tihi min indina, kami memberinya pada yang menyembelih itu dari kami, bukan dari kurban. Begitu ya. Inilah Islam telah berjaya pada masa itu. Kalau bahasa lainnya sampai tingkat keemasan. Bagikan matahari mulai cahayanya lemah fajar sampai terus terang pagi, siang sampai terang betul. Nah gitu, sampai puncaknya terang. Nanti kan matahari juga bergeser. Ini yang dikhawatirkan itu. Apakah sekarang ini matahari itu sudah seperti jam 4, kene jam 5, atau sebentar lagi tenggelam? Itulah yang dikhawatirkan itu. Karena itu tugas kita untuk memeliharanya, dan semuanya kita bertawakal kepada Allah. Ya. Nah itulah ya kata lijeng udhiyah. Ada ketentuan 10 hari ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang mau berkorban sebaiknya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, sebaiknya. Tapi kalaupun memotong kuku rambut ya sah korbannya. Hanya ini lebih baik Abduliyah ya, untuk penambah penyempurnaan. Biasa kan kuku rambutnya ada mau korban, terbuat duit. Ternyata 2 hari menjelang Id punya uang. Ada abdi dah gesna terkuku, tahu loba alasan. Kurban itu. Maka yang dijadikan alasan silakan. Nah, istri saya bertanya, Mama kurban ini entong gitu. Saya cuma senyum, kongkorong ayah kene itu. Kira aku kurban. Apalagi nama emas lagi naiknya berapa kali lipat, ya. Berarti beli 500.000, ini 2 juta sebarang itu kurban. Umpamanya ini mah ibu ya kan tidak mesti ikut di atas pun lanjut nukur, silahkan. Satu keluarga 1 orang, ibu setuju menang ganjaran, anak setuju menang ganjaran karena mendukung. Rek bapak rek ibu nukur terserah. Bapak kurban, anak-anak setuju, man ibu buku nutu setuju. Nah, tidak akan dapat pahala nutu setuju. Ya. Dan saya anjurkan kalau yang sudah punya uang segera berikan ke panitia. Berapa saham segitu gewat. Tong dicekal we nanti ngurangan we. Nah, gitu. 5 juta domana hade. Cek ibu tak iya pak, udah gitu pak cek nabi ge. Can dibelikan, hidupnya ngobrol deui. Pak 4 juta gede, kan lumayan tak 1 juta. Jadi 3 juta. Jadi gak serius. Mau naik infak, rek kurban, rek zakat, bapak tong loba ngobrol jeung pamajikan. Ibu bisa. Ayah ke bapak berkealaman, mun bapak ngobrolkeun rek infak ke masjid, rek infak ke pasantren ngobrol aja jeung pamajikan. Ayah we tah. Iya, awewe teh ibu. Iya.
sudah selesai. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasul adalah pertama kebohongan dalam agama. Yang kedua, berbantah tapi tidak mau rujuk pada Quran Sunnah. Berbantah tapi tidak mau cari solusi yang benar. Akhirnya muncul firqah-firqah, kelompok-kelompok, dan masing-masing merasa benar. Dan bagi kita wajar jika ada berbeda pendapat, tapi kita ikhlaskan untuk rujuk pada Quran dan Sunnah. Ya, sampai di sini saja dulu ya.